kan, kemudian nggak ada risetnya ya kan, ya wajar. Ya saya pun sepakat bahwa trading itu bisa jadi judi juga jadinya ya kan. Halo semuanya, selamat datang lagi di Ato Podcast, tempat kita membahas segala hal tentang dunia trading dengan sudut pandang yang berbeda, tajam dan pastinya bikin kalian makin teredukasi. Saya harap semua teman-teman dalam kondisi yang baik hari ini, karena hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget bikin orang salah kaprah nih Pak, tentang judi online dan trading online apa bedanya. Dan seperti biasa, saya nggak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh sosok yang sudah malang melintang di dunia trading, seorang praktisi yang juga penulis buku yang sudah laris mengenai trading, Om Gibran Ferdiansyah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Lea. Alhamdulillah. Om GF, akhir-akhir ini kan pemerintah lagi gencar banget nih untuk memberantas judi online. Tetapi di sisi lain banyak, yang menganggap, trading itu sama aja kayak judi. Nah, buat teman-teman pendengar pendengar podcast Ato hari ini, kita bakal bahas tuntas perbedaannya. Udah siap nggak nih Om GF? Oh sangat siap. Oh udah siap meluruskan spekulasi yang jelek ya Om GF ya? Oke. Nah Om GF, menurut Om GF kenapa sih banyak yang menyamakan, trading online dengan judi? Apakah ini murni karena kurang edukasi atau memang ada kesalahan dalam praktek trading itu sendiri? Oke, sebelumnya ya, sebelum saya jawab ya Lea, ini apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pemerintahan Bapak Presiden ya, Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden kita ya, Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Hampir sama namanya ya kan. Oke, yang saya lihat adalah ya ini ada keseriusan lah ya terhadap ini untuk menyelamatkan, generasi atau bangsa inilah dari pengaruh judi online ya. Tapi menurut saya lah ya, kalau judi online ini menurut saya ini sebenarnya hal yang wajar ya. Maksud saya ketika judi online yang banyak merugikan masyarakat ini ya jelas ya bahwa memang itu judi dilarang ya. Nah, cuman menurut saya ada hal yang lebih bahaya sebenarnya dari judi online ini ya. Ya trading online ini. Ya kenapa saya bilang lebih bahaya daripada judi online? Karena kalau judi online jelas nggak bisa promosi besar-besaran ya kan. Benar nggak? Semua orang main pun diam-diam ya kan. Nah, tetapi kalau trading online kan jelas legalitasnya lah ya. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah ya banyak juga orang yang trading ini seperti berjudi ya. Nah, ini yang paling bahaya ya kan, atau mengajarkan sistem trading seperti berjudi ya kan. Nah, paham ya maksud saya ya. Kalau judi jelas nih nggak boleh kita iklankan, nggak boleh tampil di publik, nggak bisa memberikan edukasi. Tapi kalau di trading ini kan enggak, orang semua bebas memberikan edukasi ya kan, membuka grup ya kan. Meskipun ada regulasi lah ya, meskipun saat ini sudah ada regulasi ya, karena banyaknya kasus di industri ini ya. Regulasi dari tahun 2023 itu sudah ada ya kan, yang mengatur tentang siapa yang boleh memberikan edukasi, siapa yang boleh menjual robot ya kan, yang memberikan edukasi trading dan lain sebagainya kan sudah ada regulasinya, sudah jelas. Tapi menurut saya banyak hal yang harus kita benahi ya kan. Yang pertama, pemahaman masyarakat kita tentang trading online ini ya kan, yang masih menganggap bahwa ini ya seperti judi atau judi yang dilegalkan ya kan. Karena memang faktornya menurut saya yang pertama karena memang juga ya banyak orang yang rugi lah ya. Banyaknya teman-teman trader ini yang mengalami kerugian, yang mengalami kehancuran, bahkan efeknya nih sama seperti judi juga. Iya, betul. Ya kan, bahkan kita nih punya lembaga penelitian ini kan Lea ya. Nah, kita kan sudah melakukan lembaga penelitian kan, bahkan banyak yang keluarganya hancur karena trading ya kan, kemudian efek sosialnya juga. Nah, betul, Lea sebagai sosiolog ya atau pakar pengamat sosial juga pasti melihat bahwa dari hasil riset kita ini ya banyak yang kemudian orang bercerai karena trading ya kan. Kemudian banyak orang yang bisnisnya hancur, bahkan ada juga mungkin yang akhirnya rela melakukan kejahatan-kejahatan kriminal karena trading juga ya kan. Betul, karena udah putus asa tadi kan, udah nggak tahu jalannya mau bagaimana kan. Dan banyak juga yang sudah pengen mengakhiri hidup juga dari hasil riset penelitian kita ya. Jadi efeknya ini hampir sama kan? Betul. Hampir sama. Ini hampir sama juga dengan yang terjadi dengan kasus-kasus teman-teman yang korban. Jadi candu kan gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya tadi kenapa kemudian
masyarakat kita cenderung menyamakan. Jadi menurut saya hal yang wajar karena efek sosial yang dimunculkan atau efeknya hampir sama. Nah, tapi ada beberapa hal ya menurut saya dalam penelitian yang saya lakukan adalah ya 3 hal ya. Yang pertama memang spekulasi yang terlalu tinggi. Nah, spekulasi yang terlalu tinggi inilah kemudian, terlihat seperti untung-untungan. Betul. Jadi hampir sama kayak judi ya kan, tebak-tebakan nih, itu satu. Kemudian yang kedua, eee, ketidakpastian nih. Ketidakpastian dalam artian ini, ya cenderung lah cenderung kayak ya sama kayak kita berjudi ya kan. Ini naik atau turun ya kan harga ya kan, jadi kayak tidak ada yang pasti nih ya kan. Nah, kemudian yang ketiga ketidaktahuan. Banyaknya trader-trader pemula yang memulai aktivitas trading, yang mereka belum memahami bagaimana sih sebenarnya ilmu dasar, trading itu seperti apa, pengujian skill-nya seperti apa, cara belajarnya bagaimana, cara merisetnya bagaimana. Inilah kemudian ketiga hal ini menurut saya yang membuat kenapa kemudian sampai hari ini, masyarakat kita cenderung menganggap bahwa, trading itu ya sampai sama aja kayak judi yang dilegalkan. Saya sepakat ketika ketiga hal tadi memang kita lakukan dalam trading. Jadi tanpa riset, tanpa data, tanpa pengujian, maka ya wajar ketika orang ya seperti berjudi. Karena bagi penjudi, ya meskipun itu berdagang pun bisa dijadikan judi lah ya. Apalagi kalau basic-nya memang penjudi ya, yang kita apapun bisa dijudikan ya. Nah, tapi kalau basic-nya kita memang basic ilmu pengetahuan, ya kan saya katakan, ya saya sepakat ketiga hal tadi ya, ketidakpastian, kemudian tebak-tebakan, ya kan, kemudian nggak ada risetnya, ya kan, ya wajar. Ya saya pun sepakat bahwa trading itu bisa jadi judi juga jadinya, ya kan. Jadi Bapak ini ternyata sepakat ya? Sepakat, ketika tanpa riset, tanpa data, tanpa pengujian, nih. Padahal saya tadi mikirnya Bapak bakal, "Oh enggak," gitu. Ternyata ya memang Bapak sendiri mengakui bahwa memang kalau tanpa, cara yang tepat memang seperti judi. Betul, seperti judi, ya. Oke Pak, kemudian, kita berbicara soal, legalitas kan, di antara perbedaan besar ada antara judi online dan trading online itu kan soal legalitas. Kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan trader pemula agar terhindar dari platform ilegal? Oke, ya salah satu memang yang membedakan dengan judi ya jelas ya kalau di trading ini, ada aturan main, ada legalitas ya kan. Nah, kalau terkait aturan main ya kan jelas ya kalau judi menang kalah ya kan, Iya, benar nggak? bet Kalau di trading ya jelas sebenarnya ya kan, kita tidak hanya berbicara menang kalah di sana, atau tidak berbicara profit dan loss ya kan, tetapi memang ya itu tadi ada riset, ada data, ada harga, ada transparansi ya kan. Nah itu ya aturan main. Kemudian yang kedua, terkait tentang regulasi. Jelas ya kalau misalnya kita trading di bursa komoditi, kan sudah ada semua nih, saham sudah ada undang-undangnya sendiri, kripto sudah ada undang-undangnya sendiri, kemudian, forex, oil, gold itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 atau amandemennya sekarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka dan komoditi. Jadi ada semua aturan mainnya ya. Kemudian kalau di trading itu ya ada pedagang. Jadi di Indonesia ini ada pedagangnya. Oke. Kayak contoh ada PT Halim ya kan. Itu ada tuh kalau teman-teman mau lihat kalau di Bapepti ya, bapepti.go.id itu ada pedagangnya. Jadi jelas ada bursanya juga. Ada bursa ya, ada BBJ, kemudian ada ICDX, itu bursanya ya. Kemudian ada lembaga penjamin transaksi juga, namanya Clearing Berjangka Indonesia ya kan. Kemudian ada, apa namanya, ada lembaga pengawas ya kan. Ada security account ya kan, banyak ada harga, oh banyak. Jadi jelas ya, maksud saya, secara sistem ya kan, jelas transparansinya benar-benar jelas lah kalau kita berbicara trading hari ini. Meskipun ya kan, meskipun bisa nggak jelas juga. Contoh misalnya broker-broker luar yang masuk ke Indonesia, dia nggak punya security account, dia nggak punya lembaga pengawas, dia nggak punya apa namanya, lembaga penjamin, pedagangnya juga kita nggak jelas, kita nggak tahu. Kalau di Indonesia kan broker lokal jelas ya. Meskipun saya juga trading di broker lokal, broker luar juga nih ya kan. Kita tidak dalam kapasitas mana yang terbaik ya. Iya. Yang jelas semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita berbicara dalam regulasi Indonesia memang betul-betul transparan.
Harga pun lah ya, itu pun harganya kan kontrak ya, misalnya di futures ya kan, itu kan harga jelas bahwa ada parameter yang naik dan turunnya nih jelas. Kayak oil nih kan, oil barangnya ada nggak sih? Yo ada. Di Amerika sana kita minta minyak mentah Amerika kan, ada nggak barangnya? Yo ada. Kontraknya itu ada nggak? Ya jelas bahwa memang yang mempengaruhi harga itu ya hasil dari permintaan dan penawaran di pasar, dan ada kaitannya harga harga per liter di pasaran dengan harga harga di bursa ya ada. Ya sama juga kayak gold, emas kan atau XAUUSD ya. Itu harga di emas di XAUUSD ataupun di bursanya dengan harga emas di pasaran tuh naik turun tuh sama ya. Jadi ada korelasinya gitu kan. Kemudian ya jelas ada parameter yang menyebabkan kita beli apa ya kan, ketika kita ingin sell atau jual apa, semua punya parameter yang jelas lah. Jadi sebenarnya memang, legalitas dan regulasi di trading ini sudah sangat transparan seperti itu ya, Pak, ya? Nah, Sudah bukan hal yang tabu lagi sebenarnya tuh. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman karena kurangnya edukasi mereka, malah dapatnya platform yang ilegal sama seperti melihat regulasi dari pemerintah, itu sudah jelas sekali ternyata ya, Pak. cuman memang saya mewakili trader. Memang, regulasi kita pun punya banyak kelemahan lah hari ini ya. Maksudnya yang broker-broker lokal itu sudah punya banyak juga kekurangannya. Kayak misalnya tidak adanya akun sen yang untuk memulai. Ini teman-teman kan kebanyakan yang modal-modal minim kan, akhirnya mereka mau nggak mau nih ya kan. Kemudian, apa namanya, biasanya WD dan deponya nggak instan. Jadi harus WD di bawah jam 12, nanti masuknya sebelum jam 3, nanti WD jam 12 sampai jam ini, nanti besok baru masuk. Jadi jadi agak agak inilah, agak agak berbeda dengan broker-broker luar. Kalau broker luar kan lebih cepat, jadi instan biasanya ada juga. Cuman itu tadi resiko scam juga ada. Kemudian platformnya biasanya kalau di broker lokal itu juga lah ya, itu dia sering requote ya kan, atau hectic lah istilahnya teman-teman. Nggak instan biasanya eksekusi. Nah jadi ada plus minusnya lah menurut saya, semuanya ada plus minusnya, dan saya sendiri trading di broker luar, saya trading di broker lokal juga. Jadi saya tahu betul ya kan bagaimana, jadi kita menurut saya sih nggak usah kita fokus ke mana broker mana yang terbaik, kita nggak dalam kapasitas itu hari ini, tetapi bagaimana kemudian kita trading ini nggak sedang berjudi. Iya. Itu mungkin pembahasan kita hari ini ya. Setuju. Karena mau bagaimanapun platformnya bagusnya, ya kalau kita trading masih berjudi ya kita pondasinya nggak kuat ya. Mungkin kita hari ini menang besok kalah ya kan. Dan akhirnya hancur juga karena dalam riset ya nggak ada orang yang judi yang kaya ya kan, kecuali kecuali hanya sekian persen ya kan. Jangan sampai trading gitu juga ya kan. Iya. Nah, jadi itulah ya. Jadi itu. Kemudian, di judi tidak mengenal manajemen resiko, sedangkan trading sangat menekankan hal ini. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan trader pemula terkait manajemen resiko dan bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Sebenarnya kan kalau di dalam trading ini kan ada beberapa manajemen risiko yang bisa kita gunakan ya. Jadi nggak, ketika saya melakukan transaksi maka udah tutup mata saya kan. Nah tidak, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya yang bisa kita lakukan sebenarnya ada manajemen risiko. Yang pertama itu adalah ada cut loss, ada SL, stop loss, kemudian jadi ada, averaging, kemudian ada hedging, itu manajemen risiko semua ya kan untuk meminimalisir kerugian kita. Nah, terkait tentang manajemen resiko ini, yang paling penting hari ini adalah bagaimana kemudian kita menguji ataupun meriset bahwa manajemen resiko yang kita gunakan ini benar-benar efektif dalam waktu jangka panjang ya. Karena kalau kita hanya berbicara dalam waktu yang pendek atau yang singkat, ya mungkin bisa saja terlihat efektif. Tapi bagaimana kemudian dalam dalam jangka waktu yang panjangnya, itu yang paling penting. Karena kalau hari ini kita, mohon maaf nih, kalau kita tebak-tebakan saja, ya kan, oh ini kayaknya bagus pakai SL, oh ini bagus pakai averaging, oh ini bagus pakai, pakai apa namanya, averaging, itu kan asumsi. Kita harus menguji bagaimana akurasinya. Nah inilah menariknya di trading, khususnya di gold, forex, sama oil ya, yang sebenarnya kita bisa melakukan backtest, kita bisa melihat bagaimana akurasinya. Jadi ada angka, jadi trading itu lah ya, supaya dia nggak judi, maka trading itu angka. Ketika angka, berarti bisa dikatakan bisa dong kita rumuskan menjadi sesuatu yang pasti. Kalau udah ngomongin angka ya, Iya. bener nggak? Harusnya ada angka pasti dong. Berapa pergerakan maksimal,
berapa drawdowns atau resiko terendahnya bagaimana, bagaimana kebiasaan harga, berapa rank rata-rata harian, bagaimana rank rata-rata mingguan, bagaimana rank rata-rata bulanan, bagaimana kemudian pergerakan yang paling maksimalnya di oil misalnya. Itu seharusnya kita sudah punya. Nah, kemudian dari situ kita sudah mampu merumuskan strateginya apa, ya kan, kemudian manajemen risiko yang digunakan apa, kita uji. Nah, dari pengujian itu maka muncullah angka. Oh, drawdowns-nya sekian. Drawdowns itu tingkat resikonya berapa, atau floating maksimalnya berapa. Nah, dari situ kan nanti kita bisa tahu nih bagaimana caranya supaya seaman mungkin. Bagaimana cara supaya kita lebih tenang tradingnya untuk memperkecil kemungkinan drawdowns tadi. Kita tambah lagi modal sekian, maka sekian. Muncullah angka pasti bahwa dengan modal sekian, maka kita sudah hitung nih berapa maksimal pergerakan harga. Floating maksimalnya kira-kira berapa? Bagaimana cara meminimalisir drawdown tadi? Kita sudah punya angka. Jadi kayak ilmu pasti jadinya. Jadi saya katakan trading itu kalau teman-teman, makanya saya selalu katakan ya, teman-teman jangan hanya fokus belajar analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, tapi ada hal lain yang lebih penting daripada analisa teknikal dan analisa fundamental, yaitu strategi. Bagaimana meracik strategi? Nah, racikan strategi ini lahir dari analisa fundamental. Fundamental ini kan fundamental yang menggerakkan harga. Nanti akan ketika kita sudah meriset lah ya, itu sudah kelihatan itu. Berapa pergerakan harian yang maksimalnya berapa pergerakan yang pergerakan bulanannya, semua ada. Bagaimana polanya. Jadi trading itu benar-benar sudah nggak terlihat seperti judi karena memang kita punya riset, punya data, punya pengujian dan hasilnya angka. Jadi kalau seandainya kita nggak punya riset, nggak punya pengujian, kemudian nggak punya data tadi, ya benar-benar seperti berjudi kita. Iya sih, betul, setuju. Setuju tadi itu ya. Itu dia, meskipun udah beda ya Pak, meskipun kita sudah jelaskan bahwa memang, kalau trading nih ilmu pasti, tapi tetap saja pasti ada teman-teman yang mendengarkan tuh pasti mikir, "Ah, mau judi maupun, trading tuh sama-sama kok melibatkan ketidakpastian." Pasti tetap ada yang berpikir kayak gitu, Pak. Kemudian apa nasihat Anda sebagai seorang trader yang sering merasa terjebak dalam spekulasi karena karena kurang percaya pada strateginya? Kan banyak Pak di luar di sana, trader yang memang, "Ah, kayaknya sama deh sama judi ya." Karena ternyata ya, mereka ternyata kurang percaya nih sama strateginya, akhirnya merasa, "Oh, sama aja kok kayak judi." Pesan Bapak buat teman-teman yang masih mempercayai trading dan judi itu sama atau gimana? Nah, wajar ketika teman-teman ini hanya berfokus kepada, eee eee, belajar analisa teknikal dan fundamental. Tapi teman-teman tidak punya parameter pengujian yang lebih komprehensif. Pengujian ini banyak lah ya, kita bisa lakukan, ini khusus untuk oil, forex, dan gold ya. Kita bisa melihat, kita bisa mengukur bagaimana pola yang dominan di produk yang kita tradingkan. Jadi yang dominan tuh pergerakannya bagaimana sih? Kemudian dari pola dominan itu kita munculkan strategi yang efektif ya. Nah, kemudian dari situ kemudian kita akan ketemu indikator apa yang cocok. Nah, setelah itu kita bisa meracik sebuah strategi. Nah, setelah kita meracik ya kan ataupun kemudian kita memiliki rule racikan tadi. Nah, kita bisa uji dengan teknologi EA. Nanti mungkin di podcast selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya kan. Kita kita setelah kemudian kita, meracik strategi EA ini, maka kita bisa backtest lah ya. Kita backtest, bahkan saya punya backtest ya. Backtest saya dari 2015 kita punya. Dan itu nggak MC. Atau nggak margin call. Jadi data muncul, ya kan. Nah, setelah kemudian backtest, kita forward test lagi. Berhasil juga, hasilnya sama ibaratnya ya kan. Antara backtest dan forward test. Inilah menariknya gini, trading ini menariknya di sini ya kan. Jadi pengujian kita ke jangka yang sangat panjang bisa, kemudian forward test juga bisa berhasil. Jadi ada angka yang muncul, drawdowns misalnya kan, drawdowns itu atau berapa maksimal ke floatingnya. Kita bisa menekan itu, kita tak naikkan modalnya. Lotnya kita kecilkan. Jadi tingkat keamanannya lebih jelas. Jadi, nah mungkin ini agak susah dicerna ketika teman-teman hanya berfokus kepada ya belajar analisa teknikal dan analisa fundamental kayak tebak-tebakan ya kan, hari naik atau turun ya. Nah, kayak berjudi kita ya kan. Iya, betul. Tapi ketika kita sudah sampai di level selanjutnya, bagaimana kita meracik strategi ya kan. Bagaimana menemukan angka-angka pasti di dalam trading ini. Bagaimana akhirnya muncul dari angka pasti itulah kemudian kita mampu merumuskan bahwa ternyata trading ini rumus. Rumus scalping, rumus day trap. Kemudian rumus, swing ya ataupun holding ya kan. Nah, jadi trading itu intinya angka, trading itu rumus.
Jadi itulah ya. Dan trading itu ilmu pasti. Ilmu pasti ya, pasti langkah yang harus kita ambil. Selama masih belum pasti ya kan, berarti spekulasi. Oke, terima kasih. Ini menarik banget ya soal, judi online versus trading online karena, saya pun mewakili Gen Z itu, yang masih kurang edukasi mengenai trading, yang masih kadang kan kita Pak sulit mendapatkan mentor yang betul-betul membuka pikiran kita. Banyaknya, kalau teman-teman saya banyaknya itu trading, kemudian loss, gagal, hancur, ya udah, nggak usah trading, trading itu judi kok." Ya ternyata mereka belum tahu ilmunya. Betul, wajar. Wajar gitu Jadi ya. hal yang wajar. Oke, jadi sebenarnya yang paling penting, trading itu bukan cuma soal profit, tapi bagaimana kita membangun proses yang benar. Edukasi adalah kuncinya. Kemudian tanpa itu trading bisa jadi seperti berjalan tanpa arah. Mungkin Bapak bisa kasih closing statement, tapi untuk Gen Z nih mungkin buat kayak saya mewakili Gen Z seperti itu. Betul. Oke. Saya memahami ya bahwa banyak teman-teman yang terjun ke trading itu mereka memang langsung beginilah ya, mereka langsung belajar analisa teknikal seperti saya. Kemudian belajar analisa fundamental, dan hari ini menurut saya banyak sekali mentor-mentor yang di luaran saya mengajarkan tentang ini. Nah, tetapi saya ingin mengingatkan lagi bahwa memang penting dan wajib lah kita belajar analisa teknikal dan fundamental. Tetapi ada hal yang lebih penting sebenarnya, tapi bagaimana meracik strategi. Nah, meracik strategi ini dari mana kemudian racikan ini muncul? Ya dari analisa teknikal dan fundamental. Fundamental itu dia akan mengkonfirmasi pergerakan harga. Berapa sih pergerakan harga maksimal, harian, mingguan, kemudian bulanan, bahkan tahunan. Itu kan semua dipengaruhi karena faktor fundamental. Nah, tetapi ada angka yang muncul, berapa pergerakan maksimalnya? Kan gitu. Nah, setelah kemudian muncul berapa pergerakan maksimal yang dimunculkan yang hasil dari fundamental tadi, maka di sana kemudian kita merumuskan juga money management yang baik bagaimana kemudian kita merumuskan berapa sih dana yang efektif dan berapa lotnya. Nah, kemudian di situ juga kita bisa merumuskan strategi apa yang cocok, ya kan? Indikator apa yang cocok, ya kan? Selama kita hanya terjebak di belajar analisa teknikal dan fundamental tanpa meracik sebuah strategi, ya itu tadi, saya merasa bahwa trading ini masih kita ya cenderung tebak-tebakan. Ya wajar ketika banyak teman-teman yang kemudian menganggap bahwa trading itu judi. Karena ya itu tadi, semua masih tebak-tebakan ya kan, hari ini naik atau turun ya kan, besok bagaimana nih prediksinya ya kan. Jadi semua berdasarkan prediksi ya kan. Tapi kalau kita sudah punya rule baku dari riset kita dari analisa teknikal dan fundamental tadi yang bertahun-tahun tadi, maka semua sudah tergambar di sinilah ya. Strateginya bagaimana, kemudian indikatornya apa, kemudian rule-nya bagaimana, rule open posisinya bagaimana, rule close-nya bagaimana. Dan inilah yang dikatakan bahwa trading itu ilmu pasti. Pasti langkah yang akan kita ambil. Kalau begini maka begini yang kita lakukan. Karena saya katakan seorang trader itu haruslah memiliki kemampuan intelijensi yang baik. Kemudian seorang trading haruslah punya langkah preventif yang baik. Jadi semua ya orang harus untuk trading ini harus jadi orang cerdas kita ya kan. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang harus kita riset, terlalu banyak hal yang harus kita uji ya kan. Nah, dan kita harus main data supaya nggak hanya sekedar asumsi. Jadi ingat, trading nggak boleh hanya menggunakan asumsi, tapi harus ada riset, harus ada data, harus ada pengujian. 3 hal ini haruslah Anda miliki kalau ingin sukses di trading. Oke, itu dia tadi ya pesan buat teman-teman terkhusus Gen Z, karena kan kebanyakan kalau Gen Z itu labil ya Pak ya, dan tidak sabaran. Jadi kita butuh sih ini mentor seperti Om GF ini, karena ya selain Om GF bisa mencerahkan kita, Om GF ini pernah mengalami dan pernah muda juga gitu ya, pernah mengalami trading di usia muda tanya di usia muda gitu. Wah, nggak terasa diskusi kita hari ini sudah sampai di penghujung, dan jujur saja saya pribadi makin yakin kalau trading dan judi itu bagaikan langit dan bumi. Betul. Oke, trading adalah aktivitas yang berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan strategi, sementara judi ya hanya mengandalkan keberuntungan. Dan buat teman-teman, pastikan kalian paham perbedaan ini sebelum terjun ke dunia trading. Betul. Kemudian buat kalian yang ingin belajar mendalam tentang trading, buat kalian yang pengen mendapatkan ilmu Om GF, strategi yang sudah diuji sama Om GF selama bertahun-tahun,
terutama di dalam trading oil, langsung saja bergabung di PT NTC Academy Trading Oil. Karena di Academy Trading Oil kalian akan belajar mulai dari dasar hingga strategi lanjutan. Kemudian akan dibantu untuk pengujian skill secara berkala. Dilengkapi juga layanan lainnya yang dirancang untuk mencetak trader yang benar-benar sukses seperti itu. Dan jangan lupa follow akun media sosial kita di TikTok dan Instagram Academy Trading Oil untuk konten edukasi trading lainnya. Kalau kalian ingin lihat langsung tips dan pengalaman Om GF, follow TikTok Om GF di Trader Oil Indonesia dan Instagramnya Om GF di Gibran Ferdiansyah. Terima kasih banyak Om GF. Terima kasih untuk diskusi yang sangat berharga hari ini. Buat kalian yang belum follow Om GF, belum kenal Om GF, cepat follow akun media sosialnya biar teman-teman semakin tercerahkan. Kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe ke Ato Podcast supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa. Selalu ingat trading itu ilmu bukan asumsi. Salam profit konsisten dan sampai jumpa. Sampai jumpa.